Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sidang peninjauan kembali Saka Total di Pengadilan Negeri Cirebon berakhir. Keputusan kasus ini akan diambil oleh Mahkamah Agung. Hujan tak turun 1 bulan terakhir, sebagian petani padi di Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya mengalami gagal panen alias puso. Tim Muhibah Angklung memukau publik di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dengan pertunjukan angklungnya. Kita ke informasi pertama. Cuaca hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten dan Kota Bogor akhir pekan lalu menyebabkan banjir dan pohon tumbang. Diperkirakan cuaca buruk masih akan berlanjut hingga pekan depan. Satu persatu warga perumahan Grand Mekarsari, Desa Mekarsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor dievakuasi tim damkar, BPBD dan relawan Minggu dini hari. Mereka terpaksa dievakuasi lantaran tempat tinggalnya terendam banjir. Diguyur hujan sejak sore membuat kompleks perumahan klaster Jackfruit terendam banjir. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari setengah meter hingga 1,5 meter. Kini petugas gabungan berupaya menyedot air untuk mengurangi banjir. Kalau kakak plus minus 80 Pak. Banjir ini sebenarnya sudah, tapi dari tahun 2021 pernah mengalami seperti ini. Cuman lebih parah, lebih tinggi posisinya. Tapi karena ada perbaikan juga, kalau dibandingkan dengan 2021 masih boleh dibilang belum separah 2021. Tapi Jumat pekan lalu, hujan deras disertai angin menumbangkan pohon kenari setinggi 15 meter hingga menutup ruas jalan raya RE Marta Dinata, Kota Bogor. Meski tak menimbulkan korban, namun tembok pagar rusak, serta jalur kabel listrik dan optik putus tertimpa pohon. Petugas gabungan BPBD, Tagana, dan Damkar memerlukan waktu lebih dari 1 jam untuk memotong batang pohon dan menyingkirkannya dari jalan. Asep Solihin dan Iwan Kurniawan melaporkan dari Kabupaten dan Kota Bogor. Sejumlah kecelakaan lalu lintas terjadi pekan lalu. Sebuah bus pariwisata masuk jurang di kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, sedang sebuah mobil jeep menyeruduk bagian belakang truk tronton di terowongan Kembar Tol Cisumdawu. Tak ada korban jiwa akibat 2 kecelakaan tersebut. Bus pariwisata yang mengangkut 35 orang wisatawan yang hendak berlibur di sebuah villa di kawasan Puncak Cidokom Megamendung Sabtu pagi jatuh ke jurang sedalam 8 meter dan menimpa rumah warga Kampung Citeko Panjang, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Bus yang melaju pada turunan berliku tak dapat dikendalikan oleh sang supir. Para penumpang menduga sopir bus tak paham medan sebab sebelum kejadian sempat tersasar sehingga melewati jalan yang sempit dan curam. Itu tahu langsung bak udah berantakan begitu dalam mobil. Warga langsung pada ditolongin. Itu dari mana mau ke mana, Bapak? Villa Budaya dari Roblong. Dari mana? Roblong, Jakarta Barat. Oh, Nyasarnya udah selesai kan, harusnya mah lewat jadi tadi salah jalan. Iya, salah jalan, harusnya enggak masuk safari. Udah Oh. bilang kalau lewat sini jalurnya buat bis agak belok-belok. Ini masuk Citeko. Iya, tadi harusnya kan Cidokom ya. Sempat nelpon juga katanya gini, kalau lewat sini jalanannya nanjak mundur. Penumpang yang selamat dan luka ringan ditampung di sebuah PAUD tak jauh dari tempat kejadian, sedang penumpang yang luka-luka dibawa ke rumah sakit. Sedang Elton, sang supir bus, sudah diamankan di Polres Bogor. Bangkai bus pariwisata Pesona Radar Kesepuhan yang celaka juga telah dievakuasi menggunakan 2 unit mobil derek. Kecelakaan juga terjadi saat sebuah jeep menyeruduk truk tronton di terowongan Kembar kilometer 169 ruas tol Cisumdawu, Pamulihan, Sumedang, Kamis pekan lalu. Diduga sopir mobil jeep yang melaju dari arah Cirebon menuju Bandung lengah hingga akhirnya menabrak bagian belakang truk tronton yang melaju dengan kecepatan rendah di depannya. Akibat kecelakaan, sopir mobil jeep luka ringan pada bagian tangan dan dibawa ke RSUD Sumedang.
Solihin dan Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Bogor dan Sumedang. Puluhan nasabah arisan di Kabupaten Bogor menggeruduk penyelenggara arisan yang sedang melangsungkan pernikahan. Mereka menuntut uang mereka yang berjumlah ratusan juta rupiah dikembalikan. Tunggu kalau udah kelar ya, bayar utang ya. Tangan saya udah ditarik nih. Jangan dong, bayar. Amarah para nasabah arisan yang merasa ditipu ratusan juta rupiah ini mereka luapkan saat penyelenggara arisan melangsungkan pernikahan di rumahnya di Desa Mampir, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, pekan lalu. Saat itu para nasabah arisan yang menuntut uang mereka dikembalikan sempat cekcok dengan keluarga penyelenggara arisan dan dihalangi anggota polisi. Namun saat para nasabah mencoba mendatangi rumah tersebut kembali beberapa hari kemudian, rumah sudah kosong. Nasabah arisan mengaku mereka tergiur ikut arisan yang ditawarkan oleh korban karena iming-iming keuntungan berlipat ganda. Mereka menggeruduk rumah karena laporan mereka ke polisi sebulan lalu belum juga diproses. Dari temen, dikenalin terus ditawarin arisan, terus ikut pribadi sendiri ya, pakai uang pribadi, pas udah bener lancar ngajak temen, pas ngajak temen ketipu. Iming-imingnya berapa teh? Iming-imingnya tuh dari 500 dapatnya 2 juta. Oh, pertama tuh? Iya, kayak gitu. Itu dalam jangka waktu berapa minggu atau sebulan? 1 minggu. Total saya sih 180 juta ketipunya. Berapa orang yang dibawa? Kurang lebih sih 50 orangan. Nah itu udah laporan atau belum? Udah lapor ke Polres. Selain ingin uang mereka kembali, para korban minta Polres Bogor segera menyelidiki dugaan penipuan ini. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Rangkaian sidang peninjauan kembali yang diajukan mantan terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu usai sudah. Mahkamah Agung akan memutus kasus ini berdasar hasil sidang. Kamis lalu, sidang pamungkas peninjauan kembali Saka Tatal menghadirkan ahli pidana di Pengadilan Negeri Cirebon. Sidang berakhir setelah pemohon, jaksa, dan hakim menandatangani berita acara seluruh rangkaian sidang yang digelar sejak pekan lalu. Sidang berlangsung dalam 5 sesi, dari pemeriksaan berkas novum, pemeriksaan saksi fakta, hingga ahli. Menanggapi hasil sidang, jaksa sebagai termohon menyimpulkan 10 novum yang diajukan oleh pemohon tidak membuktikan bahwa korban Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas 8 tahun lalu. Peristiwa kecelakaan seharusnya diajukan ke lembaga penegak hukum lain, bukan dalam peninjauan kembali. Sejauh ini kami menilai hal tersebut tidak ada relevansinya dengan apa yang dimintakan oleh. Namun pihak Saka Tatal sebagai pemohon tetap yakin dengan permohonan mereka. Kuasa hukum Saka Tatal menyatakan mereka hanya ingin membuktikan bahwa penanganan kasus 8 tahun lalu tidak mengungkap fakta sebenarnya. Dan bukan untuk mengalihkan dari perkara kecelakaan menuju dari pembunuhan dan pemerkosaan kecelakaan, tapi mengembalikan ke posisi sebenarnya. Kita sudah sama-sama mendengarkan keterangan dari ahli forensik bahwa tidak mudah mematahkan tangan dengan pukulan dan pembunuhan, tapi itu karena benturan yang sangat keras. Kemudian ada gesekan yang tidak jauh daripada keterangan awal dokter visum di Rumah Sakit Umum Jati bahwa itu adalah peristiwa kecelakaan. Peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal rupanya juga berimbas kepada saksi yang memberikan keterangan di sidang. Deddy Mulyadi yang menjadi saksi fakta dilaporkan oleh Ibtu Rudiana dan Aib ke Polda Metro Jaya atas tuduhan berita bohong dalam kasus Vina dan Eki. Deddy Mulyadi mengaku akan kooperatif menghadapi laporan tersebut. Insya Allah kita akan kooperatif untuk menghadapi seluruh laporan itu. Dan ini adalah laporan menurut saya paling aneh, yaitu orang mencabut pernyataannya berbohong 8 tahun yang lalu dilaporkan. Kan biasanya yang dilaporkan itu adalah orang yang berbohong. Nah ini orang yang menyatakan saya pernah berbohong dilaporkan gitu. Seluruh hasil rangkaian sidang peninjauan kembali Saka Tatal mulai dari pengajuan novum, keterangan saksi fakta, dan ahli akan dikirim ke Mahkamah Agung untuk kemudian diputuskan.
Maruli Habibi dan Muhammad Rizal melaporkan dari kota Cirebon dan Bandung.